Halo semuanya, selamat malam. Pada video ini, saya ingin memberikan beberapa penjelasan sebelum kalian mempelajari playlist dari PBO Dart ini. Jadi, playlist PBO Dart ini adalah playlist pertama yang perlu kalian pelajari sebelum kalian mempelajari Flutter tutorial. Nah, untuk mengikuti playlist PBO Dart ini, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Biasanya ini yang membuat bingung ya. Apalagi sejak Maret 2021, di Dart ini muncul yang namanya null safety. Nah, ini jadi banyak yang bingung. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa penjelasan supaya kalian bisa mengikutinya dengan mudah. Jadi yang pertama kali perlu kalian persiapkan itu adalah bahasa Dart sendiri, itu harus terinstall di komputer kalian. Nah, untuk menginstal Dart ini, untuk sekarang tuh lebih enak ya. Karena sebenarnya ketika kalian menginstal Flutter, itu Dart-nya langsung otomatis terinstall juga. Jadi, saran saya, yang pertama kali kalian lakukan itu adalah menginstal Flutter-nya aja sekalian. Ya, jadinya untuk menginstal Flutter, kalian bisa ikuti step by step langkahnya di sini. Di flutter.dev docs get started install. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau Windows, mau Mac OS, atau mau yang Linux. Nah, di sini saya contohkan dengan mengklik Windows. Nanti kalian ikuti aja ini. Kalian install ya. Ikuti step by step-nya semua ya. Terus, setelah itu, setup editornya. Kalian pilih editornya apa. Paling mudah juga installnya itu adalah Visual Studio Code. Jadi, kalian install Visual Studio Code. Di sini nanti kalian juga akan diminta untuk menginstal Flutter dan Dart plugin. Kalau kalian sudah menginstal si Dart plugin dan Flutter plugin ini, nanti di Visual Studio kalian sudah bisa membuat project Dart dan juga project Flutter. Kalian bisa seperti ini. Ini Visual Studio-nya. Kalau kalian ke sini, View, Command Palette. Kalau kalian ketik Flutter, nah ini ada New Application Project ya, untuk Flutter-nya. Untuk Dart-nya juga ada. Dart, New Project. Jadi nanti kita belajarnya tinggal pakai yang Visual Studio ini. Kalau kalian lihat di sini nih, di playlist saya, ini kan saya pakainya IntelliJ ya. Nah, ini kalian nggak perlu ngikutin nih. Yang seperti ini. Ini awalnya kan saya install seperti ini kan. Ya, tapi kalau udah yang terlanjur ya udah nggak apa-apa. Kalau mau ngikutin yang ini. Tapi sebenarnya kalau kalian udah install Flutter dengan Visual Studio itu udah ada Dart-nya. Jadi lebih enak sebenarnya. Terus biasanya yang banyak bingung lagi itu adalah membuat project Dart di Visual Studio. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Jadi di sini kalian tinggal View Command Palette, ketik Dart, Dart New Project, pilih yang Console Application. Terus kalian pilih mau di save-nya di mana. Terus kalian berikan nama project-nya. Misalnya contoh Dart Project. Enter. Nah, nanti kalian akan dibuatkan project seperti ini ya. Sekarang saya tunjukkan tampilan project yang ada di IntelliJ sewaktu saya membuat video yang pertama. Nah, di sini saya lihat ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi mirip banget. Ya, cuma bedanya di sini ada main.dart. Tapi kalau yang sekarang itu bukan main.dart ya, tapi namanya sesuai dengan project-nya. Contoh Dart project.dart. Itu nggak masalah, yang penting di sini ada void main-nya. Jadi sama ya. Di sini main, di sini void main. Sisanya nanti kalian tinggal ikuti sesuai dengan video tutorialnya. Di video tutorial tersebut, saya akan memerintahkan kalian untuk menghapus ini. Contoh project.dart yang ini, yang calculate. Ya, ini hapus saja. Yang di dalam tes juga sama, hapus saja. Dan yang di sini, hapus bagian atasnya ini. Dan juga hapus. Save dulu.
Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menjalankan aplikasi dari Project Dart ini. Contoh dalam aplikasi ini saya akan menampilkan Hello World. Kita save. Sekarang kita ke terminal, new terminal. Di sini kalian lihat, ini kan ada di Project Bin ya. Berarti di sini kalian masuk dulu cd bin. Ada di dalam bin ya. Sekarang kalian tinggal Dart, lalu tekan Tab, keluar ya, nama filenya, contoh Dart, project, .dart. Sekarang tinggal di Enter, keluar ya, Hello World. Jadi nanti ngejalaninnya tinggal di sini aja. Nah, sekarang kita ke PubSpec YAML. Di sini kemungkinan besar, kalian semua memiliki minimal SDK-nya itu udah 2.12 karena sekarang Dart-nya udah versi yang paling baru. Nah, mulai dari 2.12 ini Dart-nya udah pakai fitur null safety. Sedangkan pada video yang saya buat itu belum ada null safety-nya. Nah, oleh karena itu supaya nanti kalian nggak bingung, ini kalian ubah dulu. Jadi di sini kalian ubah aja jadi 2.10. Begini aja. Tinggal di save. Udah, beres. Nggak masalah kalian install Flutter-nya itu versi terbaru, Dart-nya versi terbaru nggak masalah. Tapi yang kita pakai untuk belajar di sini adalah yang 2.10. Lalu bagaimana kalian belajar tentang null safety? Jangan khawatir, nanti ada video saya yang khusus menjelaskan tentang null safety. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Yang penting di sini adalah kalian mempelajari konsep PBO-nya, bukan masalah null safety-nya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita meminta input di sini. Untuk minta input, kita import dulu Dart.io, lalu di sini saya buat string input. Lalu di sini yang akan saya tampilkan itu adalah input. Save, kita jalankan lagi. Nah, sekarang dia diam aja ya. Diam aja itu karena sedang minta input. Kita masukkan inputnya. Halo, apa kabar? Enter. Nah, sekarang dia ngeprint juga, halo, apa kabar? Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian nanti lihat sendiri di tutorial saya yang nomor 1 ya. Nah, terus yang sering ditanyakan juga adalah yang kriwel-kriwel biru ini ya. Nah, ini nggak masalah, karena yang diminta itu sebenarnya dia pengennya seperti ini, var input. Nah, ini nggak masalah ya, karena saya ingin membiasakan kalian dengan yang namanya tipe data. Jadi, supaya jelas bahwa input itu adalah string, saya tulis langsung di sininya string. Jadi, nggak masalah ada garis biru ini. Biarkan saja. Oke, jadi seperti itu yang perlu kalian persiapkan ketika kalian mau belajar PBO Dart. Jangan lupa untuk dipelajari semua, jangan dilompat-lompat. Karena ini benar-benar materi yang sangat penting, yang sangat diperlukan oleh kalian ketika belajar Flutter nanti. Banyak yang nggak ngerti Flutter itu biasanya karena nggak ngerti konsep PBO Dart-nya ini, bukan karena Flutter-nya yang susah. Jadi akan jauh lebih baik jika kalian menginvestasikan waktu kalian untuk mempelajari dasarnya terlebih dahulu, supaya kedepannya kalian lebih lancar. Dibanding kalian lewat ini, terus kedepannya kalian menemui banyak masalah. Dan akhirnya waktu kalian juga terbuang hanya untuk mencari solusi dari error-error yang kalian ciptakan yang seharusnya tidak perlu ada. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membuat kalian lebih jelas lagi dalam mempelajari playlist PBO Dart ini. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat belajar, sampai jumpa.